Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi kecepatan dan debit. Langsung saja kita ke satuan jarak ya. Yang pertama yaitu kita bahas tentang kecepatan. Nah, dalam kecepatan itu ada satuan jarak dan satuan waktu. Nah, kita mengulas lagi materi pada kampung kelas 3 dan 4 itu sudah mempelajari tentang satuan jarak. Tentu kalian paham ya tentang tangga satuan jarak ini. Di antara di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di mana setiap kalian turun satu anak tangga itu dikali 10 ya. Jadi kalau turun itu dikali. Lalu jika kalian naik satu tangga itu dibagi. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita turunnya 2 tangga atau naiknya 2 tangga? Untuk 2 tangga maka dikali atau dibagi dengan 100. Untuk 3 tangga itu dikali atau dibagi dengan 1000. Jadi berapapun banyaknya tangga yang kalian lalui dalam mengkonversi suatu satuan jarak itu berlaku kelipatan nolnya ya. Untuk mengulas kembali agar kalian lebih ingat lagi, di sini mengubah satuan jarak ya. Yang A ada 2500 dekameter, dengan perintah kalian harus ubah ke kilometer. Kalau kalian masih lupa, bisa lihat tangga satuan jaraknya dari dekameter ke kilometer. Maka kalian naik dua tangga. Jika kalian melalui 2 tangga, maka karena dia naik maka dibagi 100 menjadi 2500 dibagi 100 karena dia naik dua tangga. 2500 dibagi 100 kita coret saja nolnya 2. 25 dibagi 1 25 kilometer. Oke, lanjut yang contoh kedua. Di sini ada 3500 meter. Kalian konversikan menjadi hektometer. Dari meter ke hektometer yaitu naik 2 tangga. Maka karena dia naik yaitu dibagi 2 tangga dibagi 100. Oke. 3500 kita bagi dengan 100. Sama ya, kita coret. 35 dibagi 1 yaitu 35. Oke, untuk lebih ingat lagi, ini kan yang naik ya. Coba kalau yang turun yaitu dengan cara dikali 1 kilometer itu berapa sentimeter. Nah, kalian lihat di tangga satuan jarak. Di sini dari kilometer ke sentimeter berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah dari kilometer ke sentimeter itu turun 5 tangga ya, maka otomatis dikali. Jika kalian turun yaitu dikali ya, 1 dikali 5 loh ya, dikali 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dikali 100.000 sama dengan 100.000. Maka 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. Paham ya sampai sini? Langsung aja. Kita ada contoh lagi dalam soal cerita. Pertama-tama untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu di sini. Diketahui rumah Adam menuju ke jalan raya adalah 500 meter. Ya, lalu si Adam naik dari jalan raya, dia naik bus. Perjalanan naik bus yaitu sejauh 5 km. Lalu setelah turun bus, dia harus perlu jalan kaki untuk menuju ke rumah Indra, yaitu memakan jarak 350 meter. Yang ditanya dalam soal cerita itu ialah berapa meter jarak rumah Adam ke rumah Indra. Oke, kalimat matematikanya adalah sebagai berikut. 500 meter ditambah 5 km ditambah 350 meter. Nah, yang ditanya adalah berapa meter. Berarti kita konversikan atau kita ubah ke meter. Di sini 500 meter sudah ya, maka tidak perlu kita ubah. Lalu kilometer harus kita ubah ke meter. 350 meter tidak perlu ya, karena sudah sama. Nah, yang 5 km kita ubah ke meter. Boleh kalian lihat dulu nih di tangganya. Dari kilometer ke meter berapa langkah? 1, 2, 3. Maka
dikali, karena dia turun maka dia dikali berapa? Dikali 1000. Oke. 5 kita kali dengan 1000 sama dengan 5.000 ya. Maka kita masukkan ke sini 5.000. Sudah sama satuannya semua, meter dan meter. Tinggal kita jumlahkan 500 ditambah 5.000, 5.500 ditambah 350 sama dengan 5.850 meter. Maka kesimpulan dari soal cerita tersebut adalah, jadi jarak rumah Adam ke rumah Indra adalah 5.850 meter. Sini ya. Jadi kalian tulis dulu nih, apa yang diketahui dalam soal itu, terus yang ditanya apa ya, dikonversikan ke satuan apa, lalu kalian buatlah kalimat matematikanya seperti ini agar lebih memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal cerita. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah kita mempelajari satuan jarak, dalam kecepatan itu ada namanya satuan waktu. Jadi satuan waktu itu jarak yang ditempuh itu memakan berapa lama waktunya, ya? Atau dengan waktu tertentu kita dapat menghasilkan berapa jarak dalam kecepatan itu. Langsung kita ulas lagi, ini masih materi di kelas 3 dan 4 loh ya. Untuk satuan waktu, di sini ada 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Langsung saja, kalau dalam satuan kecepatan itu, satuan kecepatan ada yang meter per detik, kilometer per jam, meter per menit, dan seterusnya ya. Langsung ke contoh aja agar kalian lebih paham. Jadi di sini contohnya ada 4 km per jam. Ini udah kesatuan kecepatan ya. 4 km per jam. Ini artinya apa 4 km per jam? Artinya adalah jarak 4 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi dalam waktu 1 jam itu kalian mampu menempuh jarak sejauh 4 km ya. Lalu yang B di sini ada 60 km per jam. Kalian sama dengan titik-titik kilometer per menit. Nah, ini kalian konversikan atau kalian ubah. Kalian lihat satuan jaraknya kilometer, di sini juga kilometer, berarti tidak perlu kalian ubah. Nah, untuk satuan waktunya yaitu jam. Di sini adalah menit. Inilah yang harus kalian ubah. Jam ke menit. Ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kalimat penyelesaiannya adalah 60 km per, karena di sini mintanya menit, maka 60 menit. Nah, sama dengan satuan kecepatan menghasilkan 60 km per 60 menit, maka menghasilkan 1 km per menit. 60 dibagi 61, kilometernya tetap 1 km per menit. Jadi 1 km itu dapat kalian tempuh selama 1 menit. Nah, total dari 60 km yang kalian tempuh itu memakan waktu 60 menit. Jadi dibagi ya, 60 dibagi 60 dapat 1 km per menit. Langsung contoh yang kedua. Di sini ada 72 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Oke, kita lihat dulu satuan jaraknya. Satuan jaraknya di sini kilometer, di sini meter. Maka kalian harus ubah. Di sini jam, di sini detik, di sini jam, di sini detik. Maka kalian juga harus ubah. Yang pertama satuan waktunya 72 km sama dengan titik-titik meter. Dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Maka dia dikali 1000. 72 dikali 1000 sama dengan 72.000 ya. Maka 72 km sama dengan 72.000 meter. Lalu untuk satuan waktunya di sini ada jam, kalian konversikan menjadi detik ya. 1 jam berapa detik? 1 jam kita boleh lihat lagi. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka kalian pindahkan kemari 3.600 detik ya. Nah, sudah dapat nih, kita ubah ke meter per detik. Tinggal kita tentukan satuan kecepatannya. Satuan kecepatannya adalah sini ya, 72.000 per 3.600 kita bagi.
Untuk lebih mudah kita coret 2, di sini. 720 dibagi 36. Kalian bisa pakai porogapit di sini. Misal 720 kita bagi 36. 72 dibagi 36 dapat 2. 2 kali 36 72. Kita kurang. Habis ya, turun nolnya. 0 dibagi 36 0. 0 dikali 36 6 habis. Maka 20 satuannya adalah meter per detik. Maka kalian menempuh jarak 72 km per jam. Jika kalian dikonversikan menjadi meter per detik menjadi 20 meter per detik. Sampai sini paham ya? Oke, itulah untuk satuan jarak dan satuan waktu dalam menentukan satuan kecepatan. Jadi kalian harus tahu dulu nih jaraknya berapa, harus perlu dikonversikan atau diubah atau enggak. Lalu ada satuan waktu juga kalian harus perhatikan, yaitu per jam, per menit, atau per detik atau lainnya ya. Terima kasih untuk pembahasan kali ini, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.